Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak karena telah bersedia untuk kami wawancara. Sebelumnya boleh diperkenalkan nama Bapak dan berasal dari mana Pak? Baik, selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan saya Nandang. Saya berasal dari Cihau Putih Ciamis. Kegiatan saya mengajar di SMA Plus Mualimi, MA Versi Warna dan Bimbel Axel Prima. Terima kasih. Berarti waktu udah lumayan berapa ya dalam mengajar? Alhamdulillah, saya mengajar dari tahun 2003 mulai pertama di SD, SMP, SMA, bahkan di jenjang 4 gitu di Ciamis gitu. Baik, mungkin tanpa lama basa-basi Pak, jadi saat ini kami ingin bertanya pendapat Bapak tentang dampak atau efek psikologis anak yang kecanduan handphone ya Pak terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama itu bagaimana pendapat Bapak pribadi terhadap penggunaan HP pada peserta didik saat ini Pak? Baik, pertama-tama saya pikir kalau kita melihat dari dua sisi, sisi baik dan sisi buruk gitu ya. Sisi baiknya adalah mungkin untuk pembelajaran. Saya pikir penggunaan handphone itu membantu dalam pembelajaran. Apalagi mengingat kalau dalam pembelajaran ABA 21 itu, pembelajaran sekarang itu ada namanya pembelajaran ABA 21. Nah, jadi di mana peserta didik itu adalah mereka menggunakan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknologi. Itu menggunakan salah satunya device-nya adalah smartphone. Itu saya pikir kalau sisi baik dari penggunaan handphone untuk peserta didik gitu kan, saya pikir ada ketika penggunaannya diawasi, dibatasi, dan juga penggunaannya istilahnya itu kita atur gitu. Diarahkan ya Pak? Diarahkan betul, itu untuk di sekolah. Nah, untuk mungkin yang kedua, yang di rumah, saya pikir di sini adalah peranan orang tua. Kita tidak bisa artinya orang tua ngasih handphone begitu saja ke anak-anak tanpa diawasi. Terutama anak-anak dari usia TK, SD itu rawan menurut saya gitu. Jadi intinya ketika anak-anak membutuhkan atau untuk hiburan sekedar smartphone, saya pikir orang tua harus ada di sisi mereka untuk mengawasi dan membimbing mereka. Jangan dikasih handphone kemudian orang tua sibuk dengan urusan masing-masing. Saya tidak setuju untuk hal seperti itu gitu. Jadi saya pikir lihat dampak untuk peserta didik itu besar sekali menurut saya. Kalau gitu Bapak, ke pertanyaan yang kedua, sejauh ini dari pengalaman Bapak mengajar, apakah ada pengaruhnya pada motivasi dan belajar peserta didik di SMA Muslimin? Ya, baik. Ada besar sekali, betul. Terutama gini untuk pembelajaran bahasa Inggris. Di sini metode yang saya gunakan. Pertanyaan ketiga Pak, ini Boleh? mungkin karena ada sebabnya kan, berarti otomatis ada akibatnya. Nah, kira-kira akibat jangka panjang gitu ya, yang harus diawasi guru itu apa yang harus diwaspadai dulu? Ketika siswanya kecanduan dalam menggunakan handphonenya di yang negatif. Baik. Saya pikir harus ini kerjasama semua kalangan, terutama untuk mengenai akademisi ya, untuk sekolah atau mahasiswa mungkin kurang tahu gitu. Tapi untuk di SMA tetap kita ada istilahnya itu pengawasan ketat gitu kan. Kalau berbicara dampak jangka panjang, saya pikir kita kalau dihubungkan tergantung kita melihatnya dari sisi mana gitu kan. Kalau saya pribadi jangka panjang selama pembelajaran menggunakan smartphone saya pikir baik, tapi kalau berbicara mengenai dampak panjang ke depan, saya pikir untuk di luar akademik gitu kan, saya pikir kurang baik gitu ya. Kita melihat beberapa contoh, misalnya kita sebut beberapa aplikasi yang dulu ya, yang ramai gitu kan, mungkin ini di luar akademik gitu kan, di luar akademik. Mereka menggunakan smartphone ada beberapa hal, misalkan viral dan tanda kutip seperti itu gitu kan. Saya pikir dampak kedepannya ini bisa menimbulkan apa ya ibaratnya itu fenomena baru
gitu, menimbulkan fenomena baru. Kalau di luar dari segi akademisi, kalau berbicara masuk ke akademisi, dampak panjangnya saya pikir nggak ada masalah bagi saya. Ya, karena memang kalau kami itu sekarang para guru itu ada istilahnya pembelajaran abad 21, istilahnya TPEC, teknologi, pedagogi, and content knowledge, di mana pemerintah sekarang itu mewajibkan guru belajar lagi, berinovasi lagi menggunakan teknologi. Gitu. Jadi saya pikir dampak panjang penggunaan handphone untuk siswa itu positif. Berarti untuk yang negatif itu masih terkendali ya Pak, bagi guru di bidang akademik. Di akademik betul sekali. Karena kami selalu mengawasi, maka kita tegas tidak diperbolehkan membawa handphone, pengecualian ada guru yang istilahnya mengawasi, tidak ada yang ngobrol, istilahnya itu karena kami menggunakan metode dialog. Jadi dialog itu adalah siswa dengan catatan siswa itu 3 orang, tidak boleh 4 atau 5 atau tidak boleh 2. Karena menurut saya waktu pembelajaran PPG kemarin oleh UPI langsung Bandung gitu kan, jadi kami para guru ini terus disuruh belajar kembali. Jadi balik lagi, apakah bosan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Mereka sangat antusias. Dengan catatan kembali lagi, guru wajib mengawasi. Gitu. Dan ini mungkin pertanyaan keempat dan yang mungkin ya terakhir ya Pak. Boleh? Tadi seperti yang Bapak bilang bahwa di sekolah yang Bapak ajar ini siswanya masih bisa dibilang masih terkendali ya Mas untuk terkait kecanduan jika ada itu. Tapi jika misalkan memang ada siswa atau siswi yang sangat ketergantungan terhadap smartphone, mungkin apakah Bapak ada sebuah metode atau sebuah cara juga agar siswa atau siswi tersebut terdistraksi atau dapat mengurangi rasa candunya terhadap handphone? Di akademik ya, di sekolah. Iya. Baik. Kalau saya pribadi adalah kami para guru harus selalu intens komunikasi. Ya. Artinya baik itu secara formal ketika dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, itu alternatif adalah kami terus komunikasi dengan siswa. Jadi maksudnya di sini adalah ketika siswa diajak kita komunikasi sama beberapa guru untuk meminimalisir penggunaan smartphone itu mereka lupa, gitu. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan sosial ketika anak kecanduan main HP. betul, ada pengalaman anak saya yang berumur TK ya, itu sebelum dikenalkan dengan handphone, dengan dia megang handphone untuk sosial, itu menurut saya jelas kan kalau misalnya sebagai orang tua tidak mengawasi gitu kan, artinya dikasih handphone kemudian orang tua itu sibuk dengan urusan masing-masing, saya pikir dampaknya sangat buruk sekali gitu kan. Pengalaman saya sebagai orang tua adalah saya mencoba untuk mengatur jam berapa saya kasih kepada anak saya, dan ada jam tertentu gak boleh mereka pegang handphone gitu, dan itu harus diikuti gitu. Artinya tapi dengan cara yang disesuaikan dengan usia anak gitu. Itu pengalaman saya. Jadi bisa dikatakan adalah kami orang tua nomor 1 wajib mengawasi gitu. Seperti itu. Kalau misalkan anaknya membangkang, bagaimana? Merangkulnya kan jadi bagaimana Bapak hal tersebut ketika anaknya jadi rewel, nangis, bahkan tidak mau makan mungkin? Seperti itu gara-gara handphone ya? Iya. Pengalaman saya adalah saya mencoba untuk apa ya istilahnya itu, kita coba alihkan perhatian mereka dengan beberapa hal. Misalnya kita berbicara mengenai kayak naratif gitu ya. Jadi naratif itu kayak kita mungkin ada istilah mitos gitu kan. Jadi mempengaruhi ke anak-anak dengan kita bercerita secara dramatis gitu kan. Karena itu anak TK, saya pikir ketika dibawa kita ngobrol secara naratif, secara main gitu kan, itu mereka ada sedikit pengaruh gitu, ditakut-takutilah dalam bahasa simpelnya gitu kan, misalkan awas dan ini gitu kan. Itu yang kami lakukan sebagai orang tua di rumah gitu. Jadi kita terus komunikasi, mengawasi. Anak TK itu rawan sekali, sangat rawan menurut saya.
itu dia ya, ataupun mungkin kurang dalam menyikapi untuk ya membangun anaknya itu untuk berkembangnya. Jadi ada orang tua itu kan seperti ada yang perhatian, tapi ada juga yang maklumlah ini masih anak kecil gitu loh. Jadi bagaimana pesan bapak atau tanggapan bapak yang dapat disampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini? Baik. Pertama kepada para orang tua, saya pribadi menghimbau adalah sayangi anak kandung Anda, gitu kan. Artinya kalau bukan orang tua, siapa lagi, gitu kan. Jadi bisa dikatakan suatu bangsa bisa maju dalam artian dalam segi pendidikan. Pertama adalah dari para orang tua terlebih dahulu. Ini tugas wajib bagi orang tua, ayah maupun ibu itu bekerja sama untuk mengawasi, mendidik dengan penuh dengan cinta kasih. Gitu. Dalam artian bukan hanya sekedar apa ya istilahnya itu memiliki anak kemudian, kalau saya pribadi tidak menerapkan seperti itu. Artinya anak bagi saya adalah nomor satu prioritas. Jadi saya sangat menyayangi anak saya. Kemudian kepada bapak ibu atau para orang tua, intinya tetap sayangi anak Anda, gitu. Karena bagaimanapun juga, atau kalau dalam bahasa Sunda itu namanya jimat ya, gitu. Jadi adalah sesuatu yang sangat-sangat amanat gitu dari Yang Maha Kuasa. Gitu, seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan, anaknya nilainya sempurna, bagaimana Bapak? Apakah nilai itu harus sempurna dengan catatan 100 ataupun 90 minimalnya, tapi di bawah pengawasannya untuk mengirimkan anak itu tidak ada? Di sini saya jelas menyalahkan orang tua. Gitu. Kalau berbicara mengenai pertama ketika mohon maaf dengan segala hormat kepada bapak ibu atau orang tua, menanggapi ada artikel beritahu saya ada prestasi yang menurun itu karena dari awal saya karena itu saya fokus main game, bahkan sama teman-teman yang ada di nongkrong bermain HP. Bagaimana? kalau saya pengalaman saya adalah saya mendekati siswa tersebut. Saya menjadi teman mereka. Saya tidak menjadi guru mereka dengan siswa yang istimewa barusan. Saya menjadi teman mereka. Karena dengan mendekatkan diri kepada siswa, saya pikir itu adalah karena mungkin siswa dengan orang tuanya jauh, tidak dekat dengan orang tua, dia butuh affection dari orang tua, butuh kasih sayang, gitu kan. Saya mencoba sewajarnya sebagai guru mendekati mereka. Saya berdialog, entah itu siswa laki-laki, siswa perempuan, tapi dengan catatan tetap menjaga akhlak. Dalam artian ini, misalkan siswa laki-laki yang bermasalah, kalau siswa laki-laki kami berdialog, gak masalah kalau berdua. Kalau siswa perempuan, ketika kami mengajak dialog, itu minimal harus ada 2-3 temannya. Jadi dari unsur psikologi, laki-laki dan perempuan itu beda, gitu. Dalam artian cara bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka itu beda, gitu. Jadi saya pikir komunikasi nomor 1. Gitu. Baik siswa yang grade-nya bagus atau biasa atau paling buruk, saya pikir komunikasi dari kami para guru, terutama wali kelas, gitu. Harus dekat dengan siswa. Mohon maaf Bapak, sebetulnya menurut saya ketika mana sudah datang berguru dari sekolah tersebut dan tidak diajarkan oleh Bapak, mungkin akan berbeda orang tua. Jadi ketika mungkin saja kita sudah lulus, ada kasih sayang dan Pengalaman maksud dari kita ini ketika orang tuanya sayang orang anak-anak mereka, tapi ada keterbatasan waktu seperti ada ketika pulang ke rumah capek dan mungkin kerjaan 9 atau 10 malam, dan itu waktu mereka istirahat, anak-anak itu sudah istirahat. Apakah ada kerjasama atau bagaimana? biasanya untuk kerjasama itu ada. Biasanya untuk pihak sekolah dengan para orang tua itu selalu ada komunikasi, selalu ada. Contoh kecil misalnya, kenapa si A misalkan jarang masuk ke sekolah, kemudian kami selalu komunikasi dengan para orang tua secara intens di grup WA, tapi tidak ada siswa, artinya adalah guru dan orang tua. Kami selalu komunikasi. Bahkan ada waktu di mana kami pihak sekolah memanggil kepada ada kumpulan dengan para orang tua untuk membicarakan hal-hal kecil seperti itu. Ada komunikasi di antara kami.
kalau makanan dasar kira-kira kalau berapa ya? Nah, justru menggunakan handphone ya, sebagai pelarian gitu. Karena kan ada yang bilang juga bahwa kecanduan handphone itu mulai dari pelarian bahwa mereka berpikir bahwa secara mental dan sebagainya. Kalau menurut saya pribadi adalah kita berubah ke depan mungkin kita akan melupakan handphone, mungkin tak ada aplikasi apa lagi, mungkin ada AI, bisa seperti artificial intelligence dan lain-lain seperti itu. Dapat dan kesimpulan sepertinya baik itu dari segi orang tua maupun guru tidak dapat menyalahkan atau menunjukkan harus sama guru harus sama orang tua, tapi bagi itu kesadaran ya, karena harus diberi kesadaran bahwa kalau sebenarnya itu pekerjaan saya nggak bisa, tapi anak saya harus bisa. Mau apapun itu caranya, saya harus mengatur perkembangan anak saya. Iya dong. Betul. Kurang lebih seperti itu. Dan yang saya simpulkan adalah orang tua memang nomor satu di sini. Nomor satu, bagaimana kita tidak bisa menyalahkan anak. Enggak, saya tidak setuju anak disalahkan atau peserta didik disalahkan. Saya tidak setuju. Apalagi pihak sekolah, yang utama adalah orang tua, karena sebagai yang paling dekat dengan peserta didik adalah orang tua dulu sebelum dilempar ke sekolah gitu. Jadi intinya orang tua dulu perluas wawasan menurut saya. Remaja atau kecil tapi mampu menyadari bahwa passion mereka menegakkan itu harus ditumbuhkan sedikit mungkin agar nanti tidak salah jurusan. Pertanyaan kan IPA atau IPS karena ikut-ikutan ya bukan, ataupun ketika kuliah saya sama jurusan dan itu pun masih ada ikut-ikutan juga gitu. Kalau dari saya pribadi adalah ikuti karena hati gitu, malah panggilan kepada siapapun itu, mau anak SD mungkin belum ya, SMA atau kuliah gitu kan. Saya selalu menekankan pada seluruh siswa-siswa saya di sekolah. Pertama adalah jadi diri sendiri gitu kan. Jadi saya tidak mau ada siswa yang barusan ikut-ikutan gitu kan. Kemudian saya sangat melarang keras kepada siswa saya untuk istilahnya ikut-ikutan gitu kan. Kalau berbicara mengenai kalimat bijak mungkin ya dari saya pribadi adalah saya selalu setuju dengan kalimat knowledge is a power but character is more gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan itu benar-benar bisa menjadi seseorang menjadi raja gitu kan. Tetapi belum tentu kalau karakternya tidak didukung dengan karakter yang baik, saya pikir. Karena berbicara mengenai sekarang adalah karakter nomor satu, saya pikir. Gitu kan. Sepintar apapun, kalau misalkan karakternya kurang baik, saya pikir dunia tidak akan respect kepada dia. Gitu. Jadi saya pikir mengutamakan karakter dulu, gitu. Tapi diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya. Dari dan sekian. Terima kasih kepada Anda telah menyempatkan waktunya dan kesibukannya Sama-sama. untuk membantu kami dalam mengerjakan proyek IPS English for English. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat selalu dan Amin. mungkin nanti dapat bertemu kembali berdialog ataupun Baik. Dengan senang hati. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat memahami inti yang kita sampaikan pada hari ini dan akan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Daniel Ali dan Adit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.